Halo semuanya, di sini kelompok kami akan membahas tugas besar kami yaitu penerapan komunikasi data dalam sistem pengiriman barang. Kenapa kami mengambil judul tersebut? Dikarenakan perkembangan teknologi pada era saat ini sudah sangat maju. Kemajuan teknologi ini sudah dapat dirasakan oleh setiap kalangan masyarakat. Kemajuan teknologi tersebut salah satunya yaitu pada bidang komunikasi. Komunikasi merupakan sebuah istilah yang memiliki makna di mana terjadinya proses pertukaran informasi dalam proses komunikasi. Kedua orang atau lebih yang melakukan komunikasi memiliki potensi untuk memberikan ataupun menerima sebuah informasi tersebut. Komunikasi salah satu bagian yang salah satunya yang sangat penting pada perkembangan teknologi sekarang. Hal tersebut ditandai dengan adanya penggunaan teknologi komunikasi yang digunakan perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan perusahaannya dan menjaga kepercayaan konsumennya. Perusahaan yang memanfaatkan komunikasi data harus menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung sistem komunikasi yang diperlukan. Komunikasi data sangatlah bermanfaat bagi perusahaan yang terutama perusahaan yang menyediakan jasa pengiriman barang. Sebagai contoh, dari jasa pengiriman barang harus memberitahu nama, tujuan, barang, jenis barang, berat barang yang akan dikirim. Kemudian perusahaan yang menyediakan jasa akan menginputkan data tersebut. Selanjutnya, data tersebut akan dikirimkan ke bagian lain untuk memproses waktu pengiriman barang yang akan dikirim. Dengan adanya komunikasi data, akan meminimalisirkan terjadinya kesalahan dikarenakan data yang diterima dan data yang diinput sama. Apa itu komunikasi data? Komunikasi data merupakan pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui suatu media transmitter, seperti kabel contohnya. Agar komunikasi dapat terjadi, perangkat harus saling terhubung menjadi sebuah bagian dari sistem komunikasi. Perangkat tersebut terdiri dari kombinasi antara hardware sama software. Setiap informasi atau data akan ditempatkan atau dimasukkan dalam bentuk analog atau digital, serta dipecah ke dalam beberapa kelompok atau segmen data yang disebut dengan paket. Elemen untuk mengkomunikasikan data dari suatu tempat ke tempat yang lainnya harus memiliki 3 komponen elemen utama. Apabila komponen utama tidak lengkap, maka mengkomunikasikan data tidak dapat dilakukan. Berikut komponen elemen utama, yaitu sumber data, source, media transmisi atau transmission media, penerima, receivers. Source merupakan pihak yang mengirim informasi, misalnya pesawat telepon, telex, terminal, dan lain-lain. Tugasnya untuk membangkitkan berita atau informasi dan menempatkannya pada media transmisi. Dilengkapi alat lain seperti transmitter yang berfungsi mengubah informasi yang akan dikirimkan menjadi bentuk yang sesuai dengan media transmisi yang digunakan. Media transmisi adalah sarana atau perangkat yang digunakan untuk mengirimkan data dari sumber data ke penerima. Dan receiver atau penerima, alat yang menerima data atau informasi, misalnya pesawat telepon, terminal, dan lain-lain. Tugasnya menerima berita yang dikirimkan oleh suatu sumber informasi. Penerima mempunyai alat yang fungsinya kebalikan dari pemancar, yaitu alat informasi yang bentuknya sesuai. Bentuk-bentuk komunikasi data. Bentuk komunikasi data terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, sistem komunikasi offline, yang kedua, sistem komunikasi online. Untuk sistem komunikasi offline, yaitu sistem pengiriman data yang melalui fasilitas telekomunikasi dari satu lokasi ke pengolahan data. Akan tetapi, data yang dikirim tidak langsung diproses ke pusat Central Processing Unit atau yang disebut CPU. Untuk sistem komunikasi offline membutuhkan peralatan-peralatan yaitu terminal. Terminal dipakai untuk mengirim data dan juga menerima data jarak jauh dengan menggunakan fasilitas telekomunikasi. Yang kedua, jalur komunikasi.
yaitu fasilitas komunikasi yang sering dipakai seperti telegraf, telepon, dan lain-lain. Untuk yang ketiga, modem. Modem yaitu alat untuk mengubah data dari sistem kode digital ke dalam sistem kode analog atau sebaliknya. Untuk sistem komunikasi online, yaitu data yang dikirim melalui terminal komputer dapat langsung diterima, langsung diproses oleh komputer ketika saat kita membutuhkan. Sistem komunikasi online ini dapat berupa antara lain, yang pertama real time system, yaitu sistem pemrosesan data yang membutuhkan tingkat keakurasian yang tinggi. Yang kedua, sistem pemrosesan batch, yaitu dengan menumpukan data terlebih dahulu dan diatur pengelompokan data tersebut dalam kelompok-kelompok yang disebut batch. Yang ketiga, time sharing system, yaitu suatu teknik pemakaian atau penggunaan sistem online oleh beberapa pemakai. Yang keempat yaitu distributed data processing system, yaitu sistem komputer interaktif yang terpancar secara geografis dan terhubung dengan jalur komunikasi. Di sini juga terdapat diagram sistem dari sistem komunikasi offline dan sistem komunikasi online. Untuk sistem komunikasi offline yaitu terdapat pada bagian kiri, dan sedangkan sistem komunikasi online yaitu terdapat bagian kanan. Gimana ya penerapan komunikasi data pada sistem pengiriman? Ayo deh, mari kita simak slide berikutnya supaya biar tahu. Jadi, perjalanan barang dimulai ketika pengirim barang mendatangi agen terdekat. Bisa juga menggunakan smartphone untuk melakukan proses pengiriman barang. Kemudian, petugas agen akan melakukan pendataan terkait dengan si penerima maupun si pengirim. Input data barang contohnya, menentukan tarif ongkir, dan pengadministrasiannya dalam bentuk elektronik maupun dokumentasi, dan menentukan jadwal keberangkatan barang tersebut. Setelah data terinput dan reservasi jadwal sudah ditentukan, maka petugas agen akan menjemput barang customer dan dikirim ke kantor kota pengirim.
Untuk kesimpulannya yaitu, komunikasi data sangat diperlukan untuk mengirimkan data baik dalam skala besar maupun kecil agar data dapat terkirim dengan cepat dan efisien. Perusahaan dalam bidang apapun termasuk perusahaan dalam pelayanan jasa pengiriman telah manfaatkan teknologi ini karena kemauan mereka dalam menghadapi kemajuan teknologi. Untuk mendukung keberhasilan sistem komunikasi data, pelanggan harus mengetahui kelebihan dan kekurangannya, sehingga kegiatan bisnis pengiriman ini dapat berjalan